radhiyallahu anhu, diriwayatkan kepada kami dari sahabat namanya Anas radhiyallahu, semoga Allah meridai beliau. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuraddu du'a bainal adhan wal iqamah. Tidak ditolak doa yang dipanjatkan antara azan dan iqamah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Sunni wa ghairihi. Wa qala At-Tirmidzi hadisun hasan sahih. Berkata Imam At-Tirmidzi, hadis inilah hadis hasan sahih. Wa idza wazana At-Tirmidzi fi riwayatihi, dan Imam At-Tirmidzi menambahkan dalam riwayatnya fi kitab ad-da'awat, di kitab doa-doa, min jami'ihi, dalam kitab jami'nya, qalu, mereka berkata, famada taqulu ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, kalau gitu apa yang kami panjatkan ya Rasulullah? Jadi para sahabat ketika dijelaskan bahwa doa antara azan dan iqamah itu tidak tertolak, maka para sahabat bertanya, nah permintaan apa ya Rasulullah yang kami akan panjatkan? Qala, maka Rasulullah menjawab, sallallahu al-afiyah fid dunya wal akhirah. Mintalah kepada Allah al-afiyah. Apa itu al-afiyah? Kesehatan batin dan lahir. Kesehatan batin dan lahir, kemampuan untuk beribadah mengabdi kepada Allah. Jadi semua yang kita lakukan, kita mohon itu menjadi sarana pengabdian kita kepada Allah, dan kita dalam keadaan sehat walafiat. Itu yang kita minta, yang terpenting di saat antara azan dan iqamah. Kita lanjutkan. Wa rawaina an Abdullah bin Amr bin Al-As, dan diriwayatkan kepada kami dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, anna rajulan qala, bahwasanya ada seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innal muadzinin yafdulunana, sesungguhnya para muadzin itu mereka lebih utama dari kami. Kemarin kan kita belajar tuh bahwa kalau azan muadzin itu nanti pada hari kiamat lehernya panjang, artinya dia terbebas dari huru hara hari kiamat. Yang kedua, dia banyak mendapatkan pahala dari azannya itu. Maka para sahabat iri dalam kebaikannya, mereka banyak dapat kebaikan, kami ini bagaimana? Faqala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul, kalau mereka azan katakanlah kama yaqulun, seperti mereka mengumandangkan azan, seperti hadis kemarin ya, bahwa kita mengikuti apa yang dibacakan oleh muadzin. Fa idzan tahaita fasal tuqa, dan setelah kalian selesai mengikuti azan, maka mintalah apa yang menjadi keinginan kalian, maka kalian diberi oleh Allah. Nah, itu keutamaan orang yang mendengarkan dan mengikuti azan, kemudian dia berdoa, maka diberi oleh Allah apa yang diminta dalam doanya. Rawahu Abu Dawud, dan ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Walam yudha'ifhu, dan tidak melemahkan hadis ini. Berarti hadis ini termasuk hadis yang sahih. Kemudian berikutnya, wa ruwaina fi Sunan Abi Dawud aidan, dan
diriwayatkan kepada kami dalam kitab Sunan Abi Daud fi kitabil jihad, dalam kitab jihadnya, bi isnadin sahih, dengan sanad silsilah periwayatan yang benar, an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dari Sahal bin Sa'ad semoga Allah meridainya, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sintani la turaddani, dua perkara yang tidak tertolak. Di Nabi bersabda, sintani la turaddani, dua perkara yang tidak tertolak. Au qallama turaddani, atau jarang sekali ini doa tertolak di saat-saat ini. Apa itu? Kapan? Ad-du'a'u 'inda nida, doa yang dipanjatkan ketika azan dikumandangkan. Itu kalau ada yang berdoa setelah azan, dia ikuti suara azan, dia tiruin, kemudian dia berdoa setelah azan, kemudian dia berdoa apa yang menjadi hajatnya. Itu kata Nabi tidak tertolak, atau jarang sekali doa yang dipanjatkan setelah itu tertolak, jarang sekali. Makanya manfaatkan, ya, manfaat apa yang menjadi hajat kita, apa yang menjadi keinginan kita, berdoa di situ. Wa indal waqsi, dan di saat, dalam saat-saat suasana sulit, ketika suasana sulit berdoa, itu aku saja, karena kita lagi diperhatikan oleh Allah. Nah, ini kapan ini aku mohon kepada begitu. Sesungguhnya kesulitan itu ujian. Ini yang diuji, diminta oleh Allah supaya berharap keluar dari kesulitannya dari Allah. Maka ini ketika orang dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah, sesungguhnya itu ketika dia berdoa mustajab. Hina yurjamu ba'duhu ba'da, ketika suasana baku hantam, ketika peperangan. Jadi suasana sulit dalam peperangan, sesungguhnya ini ada doa yang mustajab. Makanya Bapak Ibu sekalian, ketika umat Islam mengalami peperangan, ya, membela agama Allah, ketika terjadi baku hantam, dia saling pukul, itu saat-saat mustajab. Makanya bambu runcing bisa mengalahkan senjata mutakhir modern. Banyak aneh-aneh di Israel sekarang juga banyak pertolongan Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini wujud kasih sayang Allah. Ada waktu-waktu yang dimana waktu itu ketika doa dipanjatkan, doanya mustajab. Ini wujud kasih sayang Allah. Salah satu waktunya adalah doa yang dipanjatkan setelah kumandang azan, sebelum qomat. Jadi setelah azan, sebelum qomat, berdoa di situ. Ada seorang murid mau bertanya kepada gurunya, kepada syekh, ketika habis azan. Apa kata gurunya? Kamu sekarang yang terpenting bagi kamu berdoa, jangan bertanya kepadaku. Kalau mau bertanya, entar habis sholat. Ini waktu saya. Apa yang menjadi hajatmu minta sekarang. Itu waktu saya, jangan kau sia-siakan. Kalau butuh sesuatu yang perlu dipertanyakan, nanti habis sholat tanya kepadaku. Ini guru memperhatikan kebutuhan muridnya agar muridnya memanfaatkan waktu mustajab itu supaya dapat